belakang historis BUMN. Perkembangan BUMN di Indonesia berawal dari nasionalisasi perusahaan Belanda pada akhir 1950-an, terutama yang mengelola fasilitas publik seperti listrik, kereta api, pos, dan bank. Pemerintah juga mendirikan BUMN seperti Garuda Indonesia, Pelni, dan BNI. Pada masa Orde Baru, BUMN dituntut bersaing dengan perusahaan asing akibat liberalisasi ekonomi yang membuka peluang besar bagi investasi asing di Indonesia. B. Dasar hukum BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara yang berperan di sektor strategis dan layanan publik. Dasar hukumnya, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. BUMN berbentuk persero atau perum dan diatur juga oleh Undang-Undang PT serta peraturan terkait seperti Permen BUMN tentang tata kelola yang baru. C. Jenis-jenis BUMN. Jenis-jenis BUMN di Indonesia dibagi berdasarkan yang pertama adalah statusnya, di antaranya persero, berbentuk PT, minimal 51% saham milik negara, bertujuan mencari keuntungan, contohnya PT Telkom Persero Tbk. Yang kedua ada perum, seluruh modal milik negara, tidak berbentuk saham, bertujuan melayani publik dan mencari keuntungan, contohnya perum Bulog. Yang ketiga ada permen, sudah dihapus sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Yang kedua, berdasarkan usahanya, terdiri dari 12 klaster, yaitu klaster industri mineral dan batu bara, klaster industri pangan dan pupuk, klaster industri perkebunan dan kehutanan, klaster industri energi, minyak dan gas, klaster industri kesehatan, klaster industri manufaktur, klaster komunikasi dan media, jasa logistik, jasa pariwisata dan pendukung, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, dan jasa infrastruktur. D. Perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan adalah BUMN yang di seluruh modalnya berasal dari APBN dan memiliki pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, Pasal 93, dalam waktu 2 tahun sejak undang-undang tersebut berlaku, semua pekerjaan harus diubah menjadi perusahaan umum atau perusahaan. Perusahaan umum. Perum adalah BUMN dengan seluruh modal milik negara, tidak terbentuk saham, bertujuan pelayanan publik dan pelawat. Didirikan lewat PT, ciri-cirinya modal 100% negara, tidak berbagi saham, fokus pelayanan dan keuntungan, organ, menteri atau pemegang kuasa tertinggi, direksi atau pengelola, dewan pengawas atau mengawasi. F. PT Perseroan Terbatas. PT Perseroan Terbatas adalah badan hukum berbentuk persekutuan modal dengan modal berbagi dalam saham. Ciri-cirinya didirikan berdasarkan perjanjian, modal berupa saham, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai saham, dan tujuan mencari keuntungan. G. PT Perseroan Terbuka. PT Terbuka adalah PT yang menjual saham ke publik lewat bursa efek. Ciri-cirinya, nama diakhiri Tbk, lebih dari 300 pemegang saham, modal lebih dari 3 miliar, bisa melakukan IPO, contohnya PT BCA Terbuka, dan PT Gudang Garam Tbk. Contoh kasus: 1. Kepailitan terhadap badan usaha milik negara BUMN, PT Dirgantara Indonesia Persero dan PT Istaka Karya Persero. Pusat nomor 41 Pailit 2007 PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 4 September 2007. Kedua, kedudukan hukum anak perusahaan BUMN terhadap perusahaan induk, putusan MK RI nomor 21P tahun 2017 dan putusan MK RI nomor 1 PHPU Pres nomor 17 tahun 2019. Yang ketiga, sengketawan prestasi. Usahawan wira swasta menggugat 3 pihak, yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku tergugat 1, Haji Safruddin Lubis selaku Direktur Utama PT Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor 129 per data 2012 PT Medan.